له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat, juga caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh kali ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian hadarah wassaqafah al-islamiyah kita, peradaban dan kebudayaan Islam kita, dengan kitab Al-Muqaddimah karya Imam Ibnu Khaldun rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita dijelaskan oleh Imam Ibnu Khaldun sebab awal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan hijrah. Ya, bahkan Rasulullah menghijrahkan banyak para sahabatnya sebelum terakhir kali baru giliran Nabi yang melakukan perjalanan hijrah itu sendiri. Maka di dalam kitab Muqaddimah Imam Ibnu Khaldun, hijrah ini menjadi penting karena dari hijrah inilah Rasulullah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lebih baik, dari Mekah menuju ke Madinah. Madinah itu sendiri nama tempat yang diberikan oleh Nabi setelah sebelumnya bernama Yathrib. Ya, kata Madinah dalam bahasa Arab terambil dari kata tamaddana, yatamaddanu, fahuwa mutamaddinun. Ya, jadi satu tempat yang hidup dengan keteraturan. Coba Bapak Ibu renung sejenak, kalau kita hidup di suatu tempat yang penuh dengan aturan, yang mengatur tata cara hidup bermasyarakat,
Ya, maka tempat itulah yang kita kenal hari ini dengan nama kota dibandingkan dengan kampung ataupun daerah pedalaman. Kalau kita di kampung tidak ada aturan. Bapak Ibu kemana-mana bawa motor nggak pakai helm, tidak ada yang tangkap. Tapi di kota berkendaraan tanpa helm bisa ditangkap. Maka disebut kota itu daerah yang punya aturan. Dan Rasulullah SAW hijrah dari Mekah yang tidak ada aturan ke Madinah yang awalnya juga hidupnya amburadul, tidak ada aturan antara satu orang dengan orang lain, saling berkonflik, yang kuat menindas yang lemah terus menderita. Bahkan sebelum datangnya Nabi ke Yathrib, di kota Yathrib ada dua suku besar pribumi, Aus dan Khazraj, yang satu dengan yang lainnya sudah 40 tahunan saling berperang saudara antara satu dengan yang lain. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah mengungsikan para sahabatnya, atau bahasa Islamnya menghijrahkan para sahabatnya dari satu tempat yang tidak baik ke tempat yang jauh lebih baik dalam ilmunya Rasulullah. Maka kita baca dalam sejarah Islam, sebelum Nabi Muhammad menghijrahkan para sahabatnya ke Yathrib, beberapa kali Nabi Muhammad sempat menghijrahkan sahabatnya terlebih dahulu ke negeri Habsyah, Ethiopia sekarang ya, Abesia kalau dulu orang menyebutnya Habsyah atau Abesia, daerah yang dulu sangat makmur, sangat maju, beda dengan Ethiopia zaman sekarang. Ethiopia zaman sekarang salah satu negara termiskin di dunia, sama kayak Aceh. 200-300 tahun yang lalu Aceh ini daerah yang paling maju di kawasan Asia Tenggara, tapi sekarang menjadi provinsi termiskin di Sumatera. Ya, kalau bahasa Al-Quran, watil kal ayyamu mudawiluha, begitulah peradaban kehidupan manusia, digilir sesekali sama Allah. Tilkal ayyamu mudawiluha bainan nas, kadang-kadang kita lagi diputar berada di atas, kadang-kadang besoknya lagi diputar sama Allah kita berada di bawah. Cuma naas bagi kita hidup saat daerah kita berada di bawah, itu naas. Tidak bisa kita pilih itu Bapak Ibu, sudah jadi takdirnya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah dua kali mengungsikan, menghijrahkan sahabatnya, dua gelombang ke Habsyah. Bahkan Rasulullah juga pernah hijrah ke Taif. Pertimbangan Nabi sederhana sekali. Taif secara geografis, pertama tidak terlalu jauh dari Mekah, yang kedua daerahnya lebih subur daripada Mekah. Di Mekah tidak hidup yang namanya pertanian, perkebunan. Di Taif hidup. Dan memang Bapak Ibu tempat dakwah yang ideal seperti itu, punya penyandang bahan makanan pokok, punya sandangan yang menjadi kebutuhan hidup manusia, baik gandum, daging, dan seterusnya. Yang kota Mekah, pilar utama ekonominya cuma dagang. Kalau tidak ada orang yang datang, orang Mekah pun tidak tahu mau jualan kepada siapa. Jadi sebenarnya Mekah itu kalau tidak ada Ka'bah yang dikunjungi oleh umat manusia dari setiap pelosok negeri, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampai tahun ke tahun,
Maka Bapak Ibu, orang Mekah dari dulu tidak ada yang bisa hidup, tidak ada yang bisa bertahan hidup di situ, ya. Dan itulah doanya Nabiullah Ibrahim. Ibrahim sadar betul itu dari dulu. Ibrahim sudah sangat sadar kalau perintah Allah ini tidak terlalu baik dari tinjauan ilmunya manusia. Dia diminta sama Allah dalam tanda kutip membuang anak dan istrinya biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram, di satu lembah tandus, tidak ada manusia, tidak ada kehidupan, yang kemudian dibangun di situ Masjidil Haram. Rabbana liyuqimus shalah, kata Ibrahim, semata-mata ini agar anak keturunan saya mau menegakkan sholat. Nah, maka Ibrahim berdoa sama Allah, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi. Ya Allah, karena pengorbananku ini, ya Allah, karena pengorbananku ini, faj'al afidatan nasi tahwi ilaihi. Jadikanlah hati manusia ini terikat kepada anak keturunanku yang hidup di kota Mekah Al-Mukarramah. Itu Bapak Ibu, menurut banyak ulama, yang membuat orang tidak pernah cukup sekali untuk melakukan ibadah haji dan umrah, ingin berulang kali. Dan itu akhirnya menjadi sosok guru penyandang kehidupan orang-orang Mekah. Jadi kalau tidak ada orang datang yang kemudian membutuhkan jasa penduduk tempatan di kota Mekah, maka orang Mekah Bapak Ibu mungkin sudah tidak hidup dari dulu, ya. Maka hiduplah dari dulu itu jasa orang jualan makanan apapun dijual di Mekah itu pasti laku. Ya, jasa penginapan model apapun di kota Mekah, dari sampai yang paling mewah bintang 5 sampai losmen atau kos-kosan yang paling murah pun laku di kota Mekah. Bahkan ada hotel-hotel tertentu itu sampai sekarang itu penghuninya cuma 2 kali dalam setahun. Pertama, jamaah umrah di bulan Ramadan. Yang kedua, jamaah haji di bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Setelah itu kosong hotel, nggak berpenghuni. Tapi dengan 2 kali itu Bapak Ibu, mereka bisa hidup karena dijual mahal hotelnya, bisa untuk hidup. Itu berkahnya kota Mekah Al-Mukarramah. Begitu juga yang punya transport, jasa transportasi jenis apapun pasti laku di kota Mekah. Hanya dari Mina Bapak Ibu ke Masjidil Haram tanggal 10 Zulhijjah 11-12 itu harga ongkos taksinya itu 200 sampai 300 rial, 1 juta lebih. Kalau di tanggal-tanggal itu, di bawah itu mereka tidak pernah mau mengambil penumpang. Maka orang-orang Mekah itu hidupnya benar-benar dari jasa yang melayani tamu-tamu Allah. Mereka tidak punya lahan pertanian, lahan perkebunan, peternakan sebagaimana kota Taif ataupun Madinah dan Munawwarah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Khaldun menjelaskan kepada kita, fa'lam anna hijrata iftaradat awal Islam. Ketahuilah oleh kita semua bahwasanya hijrah yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kaum muslimin di awal-awal Islam ala ahli Makkah, itu kewajibannya hanya kepada penduduk Mekah. Contoh, ada sahabat bukan orang Mekah, Jundub ibnu Junadah, atau kita lebih kenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari.
Nama kunyahnya Abu Dzar Al-Ghifari. Nama asli beliau itu Jundub ibnu Junadah, berasal dari suku Ghifar. Ghifar itu Bapak Ibu bukan tinggal di Mekah. Suku Ghifar itu berada di satu daerah yang tidak terlalu jauh dari Mekah. Nabi Muhammad tidak pernah mewajibkan Abu Dzar dan orang yang ada di sukunya itu untuk hijrah ke Madinah atau hijrah ke Habsyah atau hijrah ke Taif, tidak pernah. Jadi Imam Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimahnya mengatakan ala ahli Makkah iftaradat awalul islami ala ahli Makkah. Hijrah di awal-awal Islam diwajibkan oleh Allah dan kemudian diteruskan oleh Rasulullah. Kewajibannya itu kepada kaum muslimin yang tinggal menetap di kota Mekah. Kenapa? Karena Bapak Ibu, pertama, kaum muslimin yang saat itu sudah ada di luar kota Mekah tidak mengalami intimidasi teror seperti yang dialami oleh para sahabat yang berdomisili di kota Mekah. Kenapa pemuka-pemuka Quraisy itu merasa penting meneror, mengintimidasi sahabat Nabi yang convert, yang berpindah agama menjadi kaum muslimin mengikuti Rasulullah? Kembali lagi Bapak Ibu ke faktor ekonomi. Mohon maaf ya, orang Mekah kan jualan Tuhan. Kalau bahasa kasarnya itu, hidup mereka itu kan lewat Tuhan. Maka dalam surat Quraisy kan ayatnya bunyinya faliya'bud rabb hadzal bait, sembahlah Tuhan yang punya rumah ini, maksudnya Ka'bah, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Tuhan yang telah memberikan mereka makan. Orang ngapain ke Mekah kalau enggak untuk beribadah? Dengan mereka pergi ke Mekah beribadah, maka hiduplah berbagai sektor jasa di kota Mekah. Perhotelan, transportasi, akomodasi, restoran, hidup, semua itu. Nah, Bapak Ibu, seandainya dalam pikiran pemuka-pemuka Quraisy di saat itu mereka convert ke dalam agama Islam, ini ganggu bisnisnya mereka. Bisnisnya pemuka Quraisy yang menyediakan transportasi, yang menyediakan akomodasi, menyediakan penginapan kepada penziarah yang ingin berhaji ataupun berumrah, ini terganggu. Padahal syariat Islam itu Bapak Ibu tidak pernah datang mengganggu ajaran-ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Diteruskan sama Islam dengan sedikit pemurnian, yang menyimpang diperbaiki, yang sudah bagus dilestarikan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi penyebab argumentasi utama kenapa pemuka Quraisy itu Bapak Ibu sangat alergi dengan kaum muslimin yang berpindah agama mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidak dialami oleh suku-suku yang ada di sekitar kota Mekah. Tidak dialami itu. Contohnya tadi Jundub ibnu Junadah, Abu Dzar Al-Ghifari, itu belakangan hijrahnya Bapak Ibu. Nabi Muhammad tidak mau hijrah dari Mekah ke Madinah sebelum semua sahabat di saat itu sudah hijrah terlebih dahulu. Jadi orang terakhir. Jadi Nabi Muhammad itu hijrah orang terakhir. Abu Dzar baru hijrah ke kota Madinah belakangan, kemudian ikut mengikuti langkah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, itu belakangan. Jadi wajibnya hijrah ke kota Madinah pertama-tama sekali di awal Islam itu hanya untuk penduduk Mekah saja.
Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua dijelaskan kepada kita kemudian oleh Imam Ibnu Khaldun, liyakunu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu halla minal mawatini yansurunahu wa yuzahirunahu ala amrihi wa yuharrisunahu. Mereka akan terus bersamai Nabi Muhammad haitsu halla minal mawatin, kemanapun Nabi Muhammad pergi. Yang surunahu, mereka menjadi orang pertama dalam menolong dakwahnya Nabi. Wa yuzahirunahu, mereka juga akan menjadi orang yang memproteksi dakwah Nabi. Wa yuharrisunahu, dan mereka juga yang akan menjaga keselamatan jiwa dan nyawanya Nabi. Jadi Bapak Ibu, orang Quraisy walaupun benci-bencinya sama Muhammad, tapi mereka masih menganggap Muhammad ini keluarga mereka, terutama dua Bani, ya, Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Nanti kalau kita belajar sejarah Islam, tahun 6 kenabian, Nabi Muhammad diboikot Bapak Ibu, ya, di suatu tempat namanya Syi'ib Bani Amir. Diboikot di situ. Jadi yang pengikut Muhammad itu tidak boleh kemana-mana, diboikot di tempat itu. Syi'ib Bani Amir. Saat itu umat Islam belum terlalu ramai, ratusan jumlahnya. Mereka tak boleh menikah selain dengan kaum muslimin, tak boleh dagang. Maka banyak sahabat Nabi yang meninggal mati kelaparan. Di situ kemudian muncul rasa iba dari sebahagian orang Quraisy, sehingga mereka transaksinya di malam hari, dagangnya di malam hari. Itulah yang dikenal dalam sejarah Islam dengan nama Suqul Lail, pasar malam. Jadi istilah pasar malam itu bukan di zaman kita pertama Bapak Ibu, itu di zamannya Nabi, karena nggak bisa dagang di sore hari, di siang hari, takut ketahuan sama Abu Jahal, Abu Lahab, maka mereka dagangnya di malam hari, jualan. Kasihan itu sahabat Nabi, banyak yang mati kelaparan, gak ada makanan, gak ada minuman. Yang uniknya lagi Bapak Ibu, termasuk orang yang ikut dalam pemboikotan itu membela Nabi Muhammad, Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, padahal banyak di antara mereka itu yang belum masuk Islam. Contohnya siapa? Paman Nabi, Abu Talib. Abu Talib bukan seorang Muslim, tapi mereka bela Nabi Muhammad. Abu Talib dan keluarga Nabi yang lain yang dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, mereka membela kehormatan Nabi, mereka memperjuangkan hak-haknya Nabi, sehingga walaupun mereka tidak beragama Islam, tapi mereka juga Bapak Ibu ikut serta dalam pemboikotan itu, merasa senasib, merasa seperjuangan. Itulah yang membuat Nabi Muhammad tidak bisa melupakan jasa keluarga. Nabi Muhammad tidak bisa lupa jasa ahlul baitnya Nabi, terutama dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Ya, jadi status ahlul baitnya Nabi di awal Islam itu bukan privilege, Bapak Ibu, bukanlah keistimewaan. Justru menjadi ahlul baitnya Nabi itu resikonya besar sekali. Mereka gak masuk Islam, tapi mereka kena dampak, kena imbas dari masuk Islam, dan mereka tidak keberatan sama sekali untuk itu. Contoh lain Bapak Ibu, saat turun syariat zakat, sadaqah, innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa bani sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Itu tahun 2 Hijriah Bapak Ibu turun ayat itu.
Nabi Muhammad sepihak tanpa ada perintah dari Allah, sepihak langsung. Beliau mengharapkan zakat dan sedekah buat keluarganya Nabi. Yang dimaksud ahlul baitnya Nabi yang diharapkan terima zakat dan sedekah bukannya istri-istrinya saja, anak-anaknya saja, cucu-cucunya saja, menantu-menantunya saja, tidak Pak. Siapapun yang masuk dalam keluarga besar Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, semua tidak boleh terima zakat, semua tidak boleh terima sedekah. Ya, semoga Bapak Ibu kita dilindungi dengan hal-hal yang seperti itu. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi ya bacaan kita ini, kenapa orang Makkah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan di awal sekali Islam untuk hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan subuh kali ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi fadlun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.